Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beruntung hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat berjamaah ini. Karena banyak di luar sana yang tidak bisa menerima nikmat ini. Karenanya, marilah aneka karunia ini kita syukuri dengan berupaya meningkatkan takwa Allah, yakni menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa yang merupakan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir bermadhab Maliki yang wafat 671 Hijriah, menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putri soleh dan salehah. Jiwa raga semangat untuk beribadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah serta ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rizki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh di dalam kehidupan nyata ini. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mencukupinya. Bagaimana tidak? Jika sebulan penghasilan kurang dari 2 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah qanaah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Jawa disebut nerimo impantun, atau menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan tinggi, harta melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak seseorang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ati, yakni mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepadanya. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir yang wafat tahun 310 Hijriah, menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Jami' Hidayah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang beramal sesuai apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya, merekalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat adalah halawatu ta'atin, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa fin nar." Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Yang kedua,
orang yang mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.